Ibu, Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita hadir dalam hadirat Tuhan, kita sujud di altarnya. Kami percaya Tuhan, sementara pujian kami naikkan, mukjizat akan terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia
saat ini Tuhan, saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari katakan amin, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka bagi Tuhan, amin. Sebab dialah kekuatan kita, dialah sumber penolong kita. Kau gunung batu kami Tuhan, kau kota benteng kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan
sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin Tuhan, karena kuasa-Mu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
kami berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan saja. Kami bisa bertahan sampai dengan hari ini karena Tuhan. Oleh sebab itu, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini Engkau telah kirim hamba-Mu untuk membawa kabar baik bagi kami semua, supaya kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, dan kami semakin mengerti isi hati-Mu. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri kami, tapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu bergerak dengan bebas di tengah-tengah kami. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, dan Kau memuaskan hati kami yang dahaga dengan kuasa-Mu. Rapi hamba-Mu yang akan menjadi berkat buat kami hari ini. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi ini. Kita dapat anugerah yang besar dari Tuhan. Karena hari ini kita dari Bapak Rohani kita di CKI, yaitu Bapak Pastor Adi Sutanto, juga bersama-sama bahkan hadir bersama Ibu Adi. Selamat datang Pak Adi dan Ibu Adi, mari jemaat kita berikan tepuk tangan. Ya. Dan saya percaya ini adalah anugerah besar buat kita semua. Gereja ini sudah 10 tahun Pak Adi, Bu Adi. Sudah ulang tahun yang ke-10 kemarin. Kami masih bergerak untuk bertumbuh. Dan banyak hal yang masih harus dibenahi. Tapi kami mau belajar mengenal dari hati Pak Adi yang terbeban dengan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, tadi dalam diskusi di bawah di ruang gembala, kalau seorang pemimpin datang ke tengah-tengah kita, maka dia tidak hanya sekedar hadir Bapak Ibu. Jadi tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui beliau. Abuna selalu mengajarkan mengenai impartasi. Tangkap dan terima itu sebagai satu pesan profetik buat kita, karena Tuhan memiliki masa depan. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan buat masa depan kita. Dan melalui firman hari ini saya percaya kita semua akan diberkati. Sekali lagi selamat datang Pak Adi dan Ibu Adi. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk menyambut beliau. Shalom. Terima kasih Pak Sony. 10 tahun, luar biasa. Bersama Bu Adi sekali lagi berdiri supaya tahu semua. Tepuk tangan untuk Bu Adi. Tahun ini kami merayakan 47 tahun pernikahan kami. Nanti kalau 50 tahun saya rayakan di Semarang. Dan 47 tahun mujizat terjadi dalam hidup saya. Bu Adi belum pernah minta cerai. Luar biasa. Hari ini Frederick Rivol akan ditabiskan menjadi pendeta muda ya. Saya rasa mungkin Anda persis, malah saya sendiri nggak tahu berapa. Mungkin sudah 1000, Anda yang nomor 1201 mungkin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. 60 tahun yang lalu saya berdiri seperti ini di depan 50 anak-anak muda di Jepara.
Dari desa miskin, pendek, jadi minder saya. Menghadap umum tidak berani. Tidak disuruh khotbah, hanya berdoa. Itu pun ketakutan saya. Jadi beberapa hari sebelum waktunya doa saya tulis semua. Supaya jangan sampai macet di jalan. Gitu. Saudara Adi silakan maju ke depan pimpin doa. Saya maju ke depan dengan hati yang gemetar. Saudara, mari kita berdoa. Gitu kan. Tutup mata. Berdoa kan tutup mata kan. Masih ada yang melek, tutup mata. Saya bilang gitu. Begitu sudah saya lihat semua tutup mata, KPN saya keluarkan. Bapak kami yang di dalam surga, gitu kan. Dengan takut itu. Dan yang saya takuti terjadi. Jendela besar dibuka, angin masuk, KPN saya bisa terbang. Jatuh. Percaya atau tidak, betul-betul macet di tengah jalan. Tidak bisa melanjutkan. Saya pulang malu sekali. Tapi nyanyian tadi betul-betul memberkati. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Kuasanya sanggup. Saya rasa hari ini mungkin saya bisa merayakan jadi pendeta 50 tahun mungkin sudah. Tuhan itu luar biasa. Jangan berhenti untuk tetap percaya kepada Dia. Salah satu yang biasa saya sampaikan di mana-mana, siapapun kita, apapun kelemahan, kekurangan kita, pokoknya jalan dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Sebab modal yang paling kecil pun ditambah dengan yang tak terhingga menjadi tak terhingga. Gitu. Saya berdoa, ini sebentar saudara kita Frederick Reform, Anda ditapiskan. Kalau saya ya Tuhan, terima kasih punya papa mama hamba Tuhan. Tolong saya dijadikan dalam buah pelayanan saya nanti 10 kali lipat. Itu kan. Ya kan? Mesti begitulah. Enggak apa-apa. Ayah tukang beca itu halal, bukan haram. Mencuri itu haram. Tapi kalau ayah tukang beca, anak tukang beca, cucu tukang beca, ya enggak ada kemajuan dong. Ayah boleh tukang beca, anak punya pabrik beca, mesti gitu kan. Jadi ada kemajuan. Dan kita sebagai orang tua itu akan bangga bila mana anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak-anak rohani kita, maju di dalam Tuhan. Bahkan itu dikatakan temanya STT Sangkakala semester ini, itu percaya kepada Dia, melakukan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Dan itu memang Tuhan kita. Jadi kita langsung aja masuk firman Tuhan. Hari ini tema kita ialah tunduk dan taat kepada otoritas. Sebelum kita bisa menjadi besar, sehingga kita bisa jadi berkat yang maksimal, mesti kita belajar tunduk dan taat pada otoritas. Bolehkah kita sekali lagi berdiri bersama-sama? Kita akan baca Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 dan kemudian 1 Petrus 2 tadi kita sudah berikan, kalau boleh ada di dalam komputer kah? 1 Petrus 2, 13 dan 14, kemudian 1 Petrus 2, 18,
dan 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Kalau tidak ada, dilihat di dalam handphone masing-masing. Oh sudah ada, oh, yang sana tidak muncul. Oh gitu. Oke, saya lihat di tulisan saya aja. Saya membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Jadi kalau sedikit beda tidak apa-apa. Masing-masing kita akan dengan suara Ibrani 13 ayat 17 sama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oke. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14, yaitu taat kepada pemerintah, lembaga-lembaga yang di atas kita. 1 Petrus 2, 13 dan 14, sama-sama. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat yang ke-18, budak-budak zaman dulu diharuskan juga tunduk dan taat kepada tuan-tuannya. Kita baca ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, di dalam keluarga juga istri-istri diminta untuk tunduk dan taat pada suami. Ini kitab suci yang bilang, bukan karena saya suami ngomong gini loh ya. Sama-sama. Demikianlah juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Silakan duduk. Jadi soal otoritas, soal taat, soal tunduk, menurut saya sih kalau saya lihat kitab suci, dari kekal sampai kekal. Adanya kita percaya Bapa, Putra, Roh Kudus, itu pengertiannya ialah ada pembagian tugas, ada kewajiban masing-masing, dan ada kepemerintahan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Makanya saudara dan saya harus mirip-mirip Tuhan. Jadi jangan sampai tetangga berkata kayak setan dia, jangan. Ya, kayak Tuhan kita. Jadi kita harus kayak Tuhan, seperti Tuhan, dan pengertian yang lain boleh dibalik, Tuhan juga mestinya mirip kita, hanya lebih sempurna kan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi mestinya dia walaupun jauh lebih sempurna, mutlak sempurna, tapi mirip kita kan. Sebab gambarnya seperti ini. Lihat KTP, itu wajahnya mirip siapa? Ya mirip yang punya lah. Gitu. Jadi kita ini mirip yang menjadikan, yang punya. Kita ini siapa? Bapak, ibu, dan anak-anak kan. Itu. Di sana apa? Bapak, putra, tidak ada ibu. Jadi tolong jangan berdoa ibu kami yang di surga. Jangan. Bapak kami yang di surga. Di sana hanya Bapa, Putra, tapi ada Roh Kudus. Sini Bapak, Ibu, anak. Bapak sama, anak sama, sudah pasti bahwa Roh Kudus itu pasti mirip Ibu. Cuma dia tidak gender, dia roh, dia sempurna, jadi jangan dipanggil Ibu kami yang di surga.
Tapi kalau bahasa kitab suci nyata itu. Ibu-ibu disebut penolong. Roh Kudus juga disebut penolong. Yang menguatkan, yang mendampingi, yang mengayomi, yang menyertai. Mirip ibu. Jadi ada kemiripan. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ibu-ibu dinyatakan tunduk dan hormat. Saya bersyukur Ibu Ati ini hormat pada suami. Bu Ati ini mamahnya guru dan dia anak yang paling besar. Jadi sejak di keluarganya dia sudah diserai tanggung jawab untuk adik-adiknya. Itu. Jadi spirit mengaturnya, mengguruinya, mengajarnya itu tinggi sekali. Ya saya bersyukur 47 tahun jadi murid yang setia kan. Tapi dia hormat pada suami. Teman-teman, istri-istri, kalau Anda bisa kerja, cari uang, cerdas, kolerik, sedikit dominan, biasanya saya dalam konseling keluarga saya tegaskan, hormatmu pada suami harus double. Sebab Anda mampu. Jangan sampai suami seperti direndahkan. Macam itu. Kalau yang kecil-kecil itu sekali tengking lari dia. Tapi yang jenis ini kata Tuhan Yesus hanya dengan doa puasa itu. Tidak bisa itu, kuat itu. Itu. Ya, jadi kalau doakan orang dirasuki setan juga macam-macam itu. Tingkatan yang ada. Dalam gereja lokal juga sama. Saya dapat dari teman di Singapura itu malah. Jadi pendeta, gembala itu bapak, cari istri, pengurus, pilih yang sehati, itu adalah ibu, dan jemaat anak-anak. Jemaat yang sudah dewasa, ya diajak kerja bersama-sama. Yang sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit teriak-teriak, itu digendong-gendong aja, itu masih bayi-bayi itu. Ya. Tidak ada gunanya. Kalau diajak kerja pun bukan dia kerja malah ngerusuin itu. Itu. Ya, memang itulah seperti itu. Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah Putra, dia luar biasa sikapnya. Ketemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur, masih ingat enggak itu? Murid-muridnya pergi cari nasi bungkusan itu, kembali. Guru, mari kita makan. Tuhan Yesus menjawab, itu ada makanan lain yang kamu enggak tahu. Dikiranya ada orang lain yang membawa nasi goreng buat dia. Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan
pekerjaan dari Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Wow, itu tekadnya dia. Sebagai anak, dia bertekad melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Itu namanya ketaatan, tunduk ketaatan itu. Jadi luar biasa. Jadi memang terus terang bukan demokrasi. Oh, suara terbanyak apa? Israel waktu itu demokrasi, hanya 2 yang setuju untuk jalan terus, 10 berkata mereka kuat-kuat. Itu orang-orang Bani Enak, Bani yang besar-besar itu ada, kalah kita. Kembali aja ke Mesir. Ngomong begitu, berontak terhadap Tuhan. Tergantung akan kedewasaan rohani. Kalau mau demokrasi semua rohaninya bagus ya enggak apa-apa. Cuma kalau enggak ya nanti coba aja Anda punya anak-anak masih umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Pagi ini kita makan apa? Semua akan bilang es krim, gitu kan. Nanti siang apa? Es krim lagi. Ya sudah gitu karena anak-anak. Tidak bisa. Kita mesti harus menentukan untuk yang bagaimana nutrisi yang baik untuk mereka. Gitu. Sekali lagi, soal otoritas, soal kita kepemerintahan, soal tunduk dan taat itu sudah dari kekal dan nanti sampai kekal. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun juga sama. Ya, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa di sini kalau lihat suasana rohani dalam puji-pujian sih saya percaya minimal sini semua tingkatannya bupati, beberapa gubernur nanti, ya. Saya harap tidak hanya jadi ketua RT kan. Ya, nanti pertimbangannya bukan soal ilmumu, ijazahmu, bukan sih. Itu soal kedewasaan rohani. Ya, dalam Anda ketaatan kepada Tuhan sejauh mana buah rohani kita. Nanti itu akan menentukan sejauh mana kita memerintah bersama dengan Tuhan. Itu. Jadi natural dari kekal sampai kekal dan itu terus berlangsung. Dan saya berdoa supaya gereja di tempat ini juga mengikutinya sehingga kita semua diberkati maksimal oleh Tuhan. Jangan belajar sedikit-sedikit kecewa, marah, pindah-pindah gereja. Menurut saya sih keliru. Kalau orang pindah itu boleh kalau istilahnya itu ada promosi. Kalau saudara dipanggil Pak Jokowi jadi duta besar di Belanda ya silakan pergi. Itu kan Pak ya. Tapi kalau pergi karena sakit hati, pergi karena kecewa itu tidak pernah baik. Kalau Anda luka hati nanti di tempat yang baru pun akan melukai orang lain. Kecuali ada panggilan tertentu. Asingkanlah bagiku Paulus dan Barnabas untuk tugas tertentu yang aku mau mereka kerjakan. Misionaris. Ya itu boleh-boleh aja pergi. Perkecualian mungkin ketua sinode Pak. Memang kerjaannya pergi-pergi Pak. Saya kalau ditanya orang, gerejanya apa? JKI? Enggak, saya enggak JKI. Gereja saya itu sebenarnya GKKI. Saya bilang gitu. GKKI, tahu ya Bu? GKKI. Kalau enggak tahu diingat-ingat seumur hidup. Gereja keliling-keliling Indonesia. Itu gereja saya. Itu. Istri terhadap suami. Ini kesaksian sungguhan saya baca di India. Kita tahu bahwa India itu dewa-dewanya bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan macamnya. Gitu. Jadi segala macam. Ya, film dokumenter aja dilihat. Itu dari apa aja bisa jadi dewa-dewa di sana. Kasihan juga sih. Itu ada seorang pria, suami, bertobat. Dia bersaksi di gereja. Saya bertobat, saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Dia minta dibaptis malah. Bukan karena khotbah,
Bukan karena ada kebaktian kebangunan rohani. Bukan. Melainkan saya ini lihat istri saya itu luar biasa. Saya kalau marah-marah, dia malah masak-masak kesukaan saya. Saya kesel hati saya, sedikit maki-makian juga keluar, dia malah ramah sekali. Saya dilayani dengan sepenuh hati. Di dapur, di kamar, di mana aja, sebagai seorang istri. Jadi saya ingin tahu itu, dewanya itu yang mana. Saya cari tahu, istri saya kok bisa begitu, hatinya mulia, begitu saleh, begitu baik itu. Dewanya yang mana? Dia cari tahu. Ketemu, namanya Tuhan Yesus. Jadi dia ikut Yesus. Tolong menangkan hati suami dengan kelakuan yang mulia dan bisa itu. Tunduk taat kepada otoritas itu sebenarnya karena kita percaya ada otoritas yang tertinggi yang sempurna di sana yang tidak akan meninggalkan kita. Selama kita bisa percaya pada otoritas yang paling tinggi di sana, tidak ada masalah kita menundukkan diri dan taat kepada otoritas yang di atas kita. Kita percaya Tuhan di atas segala-galanya. Dia bisa lupa yang di sini, dia bisa meninggalkan kita, bisa mengkhianati kita, hak kita nggak diberikan, tapi kita tetap percaya otoritas tertinggi tidak pernah melupakan kita. Suami juga sama. Yang ini kesaksian Cirebon atau di Bandung itu. Tapi saya dengar itu. Ada seorang suami hatinya sangat baik, cinta Tuhan, aktif di gereja. Cuma selama bertahun-tahun istrinya nggak mau ikut. Dia tinggal di rumah. Keras. Omongi nggak bisa. Kasih kesaksian nggak mau. Bacakan ayat tetap keras hati. Sudah dikhotbahi, ibu-ibu dari gereja pun sudah datang mendoakan, tidak mempan. Dia datang satu kali pada seorang pendeta yang luar biasa, kebetulan punya sedikit banyak punya roh kenabian. Gitu. Jadi pada waktu didoakan itu, pria itu minta didoakan supaya istrinya mau ke gereja. Itu dia diomongi gini sama pendeta yang setengahnya nabi itu. Sudah, jangan dikhotbahi, jangan dikasih kesaksian banyak-banyak, jangan dikasih ayat banyak-banyak. Dan tidak usah diajak ke gereja. Tidak usah. Hanya kalau malam aja, ya kalau mau tidur itu istri dipeluk. Dan kalau dia sudah tidur, tumpangin tangan, doakan. Supaya Tuhan yang mengubah hatinya. Ya, jadi tidak usah. Sudah dicoba khotbahi, kasih ayat, mungkin juga ditengking-tengking, juga tidak mempan. Tapi luar biasa itu. Katanya dalam waktu 2 minggu bisa ke gereja. Luar biasa itu. Sampai ibu-ibu di gereja juga heran. Sampai akhirnya yang tidak tahan tanya, Tante, Cik, Anda kok sekarang bisa mau ke gereja itu? Kenapa? Itu tahu jawabnya. Ngomongnya simple. Suami saya sudah baik, kalau malam saya dipeluk. Hanya gitu aja. Ini suami-suami tidak ada yang bilang amin. Ya, jadi kalau ada apa-apa, istri dipeluk aja. Nah, kalau sudah tidur didoakan. Percaya ada otoritas penguasa yang paling tinggi di sana, yang memperhatikan dan menolong kita. Jangan pakai cara sendiri, kekuatan sendiri. Hidup, saudara sekalian, jadi suami tidak usah nuntut. Saya pernah satu kali ini kesaksian di Australia ini, tinggal di rumah seorang anak Tuhan gitu, suami istri, yang kebetulan waktu nganter-nganter itu suaminya duduk di sebelah, istrinya yang drive, yang itu.
Suaminya itu cerdas sekali dan hafal akan jalan-jalan di kota itu. Dia yang ngasih direction. Itu nanti habis jalan itu belok ke kiri, setelah 3 gang nanti ke kanan gitu, kita tahu semua. Tapi satu kali saya di belakang itu duduknya, suami istri di depan. Itu suaminya kasih direction, kasih arah, istrinya bandel, belok yang lain. Dia merasa tahu gitu, tersesat kita. Jadi suaminya marah itu. Makanya tunduk, taat pada suami. Dia ngomong gitu. Kita ini kesasarkan sekarang. Terus dia minta approval dari saya. Minta supaya saya ikut mendukung dia. Betul kan Pak Adi? Istri harus tunduk pada suami kan? Ngomongnya gitu. Jadi saya suruh bilang ya dan setuju dengan dia. Saya spontan. Ya betul sih. Cuma kalau yang ngomong itu suami sendiri, itu namanya conflict of interest. Saya bilang gitu. Tidak boleh. Ya. Yang ini tidak ada amin lagi. Suami. Ya. Hei istri, tunduk. Itu firman Tuhan berkata, tunduk pada suami. Kalau yang ngomong Anda sendiri, itu namanya conflict of interest. Tidak boleh. Ya. Bukan itu caranya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saya sekalian. Jadi mulai praktek yang ada di dalam rumah tangga masing-masing. Itu. Revolt ini masih sendiri kelihatannya. Betul ya? Ya. Alkitab berkata nanti kita doakan. It is not good for a man to be alone. Amin. Ya, kita doakan. Ya. Saya nggak tahu. Tapi saya berdoa supaya Anda mendapat pasangan yang sepadan. Kalau saya ngomongnya pada teman-teman putri, biasanya saya bilang, kamu nanti akan bersama suami, ikut suami. Jadi jangan nikah, ini untuk putri-putri, dengan pria yang kamu merasa bisa hidup sama dia. Kalau itu bahasa Jawanya akeh tunggali. Banyak yang seperti itu. Oh saya masih bisa sama dia. Dia itu narkobanya cuma 3 minggu sekali kok. Masih gitu ya. 3 putri anggota jemaat saya omong itu. Pokoknya kelak kalau kamu cari pria ya, jangan cari pria yang kamu merasa masih bisa hidup sama dia. Satu yang dari Batak langsung berdiri. Lalu kawin sama siapa? Ngomongnya gitu. Dan saya tunggu itu memang. Sebab saya sudah mempersiapkan diri. Saya kan baca artikelnya sudah. Kamu nikah dengan pria yang kamu yakin tidak bisa hidup tanpa dia. Itu the best namanya. Jadi jangan cari sekedar yang sedikit baik. Melainkan cari yang terbaik. Itu untuk putri-putri. Kalau untuk putra nanti Anda mendapat pendamping. Saya rasa biasanya saya bilangnya. Semua pesawat komersial itu mesinnya minimal 2. Pilotnya juga 2, 3 malah kadang-kadang. Itu kan ya. Supaya cari teman wanita yang punya spirit roh yang kuat di dalam Tuhan. Yang cinta pelayanan di samping cinta Anda. Yang tidak hanya berkata, aku mau kok, kamu ke gereja kan, saya mau. Kamu mau pelayanan, saya juga ikut. Bukan. Tapi yang berani ngomong gini, Rival, kamu melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan, aku dapat kamu, enggak dapat kamu, aku tetap melayani Tuhan. Nah itu yang bagus. Ya, jadi punya mesin rohani. Jadi kalau satu hari dalam keluargamu, tahu-tahu mesinmu itu agak macet sedikit, nanti dia mesinnya jalan bisa mendarat dengan baik. Itu. Sekali lagi. Jadi jangan yang hanya sekedar mau ikut Anda. Imannya, pengharapannya, pelayanannya hanya nebeng. Tapi yang berani berkata, dapat lu, enggak dapat lu,
gua tetap ikut Tuhan Yesus. Nah itu bagus. Itu. Ada amin. Ya sudah ada amin. Itulah. Ya. Jadi dalam gereja lokal juga sama. Jangan pindah-pindah gereja. Di tempat yang Tuhan maui, disitulah kita akan mengalami berkat yang maksimal dalam hidup kita. Gitu. Makanya saya kalau ngajar di STT juga saya omongkan itu. Gereja-gereja kita ini saya lihat sekilas saja kelihatan. Yang pada waktu mau pelayanan orang itu turun, naiknya cepat. Tapi pada waktu mau pelayanan cari tempat yang tinggi, cari tempat yang nyaman, cari tempat yang basah, cari tempat yang amplopnya tebal, tidak maju-maju. Gitu. Ya saya bersyukur almarhum Pendeta Petrus Agung termasuk satu di antaranya. Teman-temannya semua ke Korea, ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika, ke Australia. Tuhan berfirman pada dia, "Nak, kamu tinggal di kota ini." Dan dia setia, taat. Dia mestinya mendapatkan beasiswa ke Belanda juga. Tapi Tuhan bilang tinggal, setia. Di tempat yang Tuhan mau kehendaki, disitulah berkat yang paling lebat yang kita akan nikmati. Pendeta kita yang di Surabaya juga sama. Insinyur. Skripsinya itu laku keras. Borongan sana sini, uangnya banyak. Ketika Tuhan panggil perintisan, tidak dapat uang kan. Malah rugi. Dia pernah bersaksi di depan saya. Satu hari pompa air itu loh, untuk masuk ke kamar mandi airnya itu macet, rusak, tidak ada uang untuk membetulkan. Harus ngambil air dari depan 1 ember, 2 ember tuh masukkan ke dalam. Tiap hari harus begitu, susah. Padahal dulu waktu jadi insinyur gajinya tinggi, borongannya banyak. Dia berdoa seperti Tuhan berbisik. Kenapa pompanya enggak didoakan? Dia bilang, Tuhan, orang sakit saya doakan. Kanker saya doakan. Asma saya doakan. Tapi jangan saya suruh doakan pompa loh. Kalau saya doa pompanya di depan lagi, halaman depan itu kalau dia doakan pompa, tetangga lewat, sudah stres nih. Sudah stres nih. Itu kan. Kasihan, direndahkan. Tapi dia nekat itu. Cuma ya lihat kanan kiri dulu. Kelihatan sepi, tidak ada orang lewat, cepat-cepat didoakan pompanya. Nyalakan lagi, ceklakan lagi, jalan. Ya Tuhan bisa kasih mujizat. Ya tidak heran bahwa gerejanya juga sangat diberkati Tuhan. Satu di antara gereja kita sekarang yang paling besar, GPCC itu, Jakarta itu. Ya pendetanya dari Belanda, dari Jerman, bisa tinggal di luar negeri. Cuma Tuhan berkata, kembali Indonesia, layani aku di sana. Taat, setia, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Itu sekalian jadi dalam gereja lokal juga. Ya, jadi memang kita sedang diskusi bagaimana supaya penuaian jiwa-jiwa saya ini, keyakinan saya kedatangan Tuhan Yesus makin hari makin lebih kuat. Perang Gaza, nanti sebentar lagi mungkin Taiwan, mungkin mana ini Korea Utara, Selatan ya. Semakin kacau begini semakin kuat. Sebab saya yakin Tuhan tidak akan kerja setengah-setengah. Tuhan akan selesaikan dengan baik kita masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Di mana nanti beruang, anak domba, anak kecil bermain bersama. Damai. Sebab Tuhan mau mengerjakan ini. Kalau manusia tidak bisa,
gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Jadi saya yakin kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan pasti dia akan datang. Jadi kita siap-siap. Salah satu itu tadi, menuai jiwa-jiwa itu. Merintis gereja sebanyak-banyak. Kalau Peter Wagner dulu ngomongnya, dosen saya itu ngomongnya memang cara penginjilan yang paling efektif di dunia ini ialah merintis gereja baru. Istilahnya apa? Zaman Belanda, benteng Skelsel atau apa. Jadi kalau daerah sudah dimenangkan itu jangan ditinggal. Kalau ditinggal ya percuma, tidak akan bisa dikuasai. Mesti didirikan benteng, hubungkan dengan pasukan berkuda atau apa aja. Nah, perintisan gereja itu seperti itu. Jiwa-jiwa dimenangkan, mesti dikelompokkan, masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Itu. Dalam hati sih saya ada rencana, mohon didoakan ya. Nanti pertengahan tahun kita ada retreat, itu minimal sih 500 pendeta pasti datang gereja kita. Gitu. 500 gereja kan kita ini. Sekarang ini Papua ada, Aceh ada, Sumba ada, Lampung ada, Jawa Tengah banyak. Itu. Ya, pikir saya nanti 500 gembala itu saya kumpulin, kita sedikit kasih ancaman. Dalam waktu 1 tahun mendatang, Juni 2025, masing-masing harus merintis satu gereja. Kalau tidak, itu berarti Anda sedang menulis surat pengunduran diri. Gitu. Itu pikiran di hati saya. Mungkin saya akan minta tolong Pak Sony yang ngomong. Bukan saya. Iya Pak yang ngomong. Kalau perangnya dengan saya habis. Saya ketua sinode soalnya. Perangnya dengan yang lain tidak apa-apa. Kalau dia nanti datang pada saya, oh saya sungguh-sungguh belum bisa ini baru tidak ada 20 jiwa, baru 7 jiwa perintisan kami, mohon ampun. Saya ampuni Pak biasanya. Oke, 6 bulan lagi gitu kan. Gitu. Dengarkan baik-baik, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tidak ada. Tidak ada dalam kitab suci Anda masukkan 1 miliar surga bersorak-sorai. Tidak ada. Uang kita malah di surga itu jadi uang palsu, nggak laku. Tapi kalau ada 1 jiwa selamat, 1 jiwa selamat, surga bersorak-sorai. Tolong, punya ipar, punya tetangga, punya mertua, punya teman baik, selamatkan jiwanya. Saya punya om yang dari kecil senangnya dukun, jimatnya banyak. Gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan beri Tuhan keselamatan. Masih kecil ya, masih umur 10 tahun, 15 tahun. Gitu. Satu hari saya dengar dia sakit. Rumahnya di kampung sana, di Kelet, Keling sana. Saya datangi, saya panggil paman, Ku, itu tunduk poin saya. Ini orang sudah sakit, sebentar lagi mungkin mati, jadi lebih baik cepat-cepat aja. Ku, itu jimatnya yang paling hebat yang mana Ku? Yang bisa menyembuhkan, bahkan yang bisa menyelamatkan jiwa setelah di akhirat nanti. Yang mana? Diam dia. Kesempatan lah. Saya bawa dia datang pada Tuhan. Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Karena dia sudah mati dan bangkit kembali. Kunci maut di tangan dia. Dia tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya bisa kasih harta, tapi dia bisa menyelamatkan jiwa. Nomor 1 kan keselamatan jiwa. Apa untungnya seseorang beroleh segenap dunia ini kalau jiwanya binasa? Itu. Tolong, ini masih Februari. Kalau saya jadi Anda kalian ini, masing-masing doa untuk 2 jiwa aja. Tuhan pokoknya sebelum Desember 2 jiwa ini saya doakan supaya terima Yesus, percaya Yesus dan dibaptiskan. Masing-masing gitu. Ya.
Jadi tahun depan kebaktiannya tambah satu lagi Pak. Di sini. Toh sudah gedung sendiri. Itu. Mesti begitu. Malah menurut saya uang dikumpulkan sedikit bikin lift. Solo bisa itu bikin lift. Ya, nggak usah besar-besar. Sebab kalau seperti ini menurut saya mereka yang disable, yang cacat kaki dan orang tua yang sudah betul-betul tua itu Anda kalian benci. Tidak boleh naik kan. Itu kalau di Amerika tidak boleh. Semua tempat umum harus available, accessible untuk mereka yang cacat itu. Diharuskan. Kamar mandi, WC harus khusus bisa dimasuki orang yang cacat. Kalau di sana. Gitu. Kita sih sudah bersyukur Indonesia sudah ada BPJS kan. Tambahan sedikit. Tapi SS belum ada, Social Security. Ya, saya tinggalnya di Amerika, jadi tahu sedikit itu. 10 tahun yang lalu saya sudah terima SS itu, umur 66. Ya, lumayan. Terimanya dolar, makannya di Salatiga rupiah. Jadi tiap hari bisa makan sate. Luar biasa. Ya, negara maju begitu. Oke, jadi sekali lagi gereja lokal pun mengikuti itu. Jalan dengan Tuhan. Tadi bagus tuh. Ribuan orang di sisi kiri. Puluhan ribu sisi kanan. Karena Tuhan beserta kita. Musuh-musuh akan roboh. Memang betul. Rintangan ada. Setan memang kurang ajar. Perahunya Tuhan Yesus saja diterjang ombak angin. Cuma jamin selamat. Gitu. Tunduk pada otoritas yang tinggi sehingga kita dengan mudah bisa tunduk kepada yang di atas kita. Gitu. 1976 saya sudah selesai sekolah saya di Amerika. Ya bangga, ada bangga. Dapat MDiv, dapat MTH. Lumayan. Master of Divinity dan Master of Theology dari Fuller. Fuller itu sekolah interdenominasi satu yang terbesar di dunia. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Itu. Dosen bisa. Tawari pendeta di Solo, pendeta di Semarang, lengkap dengan pastori, dengan mobil, ada. Cuma heran, saya berdoa itu Tuhan seperti menyuruhnya kok enggak itu. Gitu. Seperti dirikan yayasan kecil dan yang belum ada gajinya. Gitu. Suruh perginya ke desa lagi. Desa itu kalau pelayanan ke desa itu bukan dapat amplop, bagi amplop gitu. Itu rugi. Dan gereja kota kadang-kadang banyak yang kurang ajar itu. Kalau dikasih gereja desa nggak mau. Itu. Dulu begitu gereja kita pertama itu di Sampetan ya. Gereja JKI pertama itu di lereng Merbabu, desanya namanya Sampetan. Itu gereja kita pertama, JKI Nazaret. Itu. Kita panggil pendeta yang bisa ngomong Jawa, film Tuhan Yesus saya pasang, itu 3.000 orang datang, banyak yang bertobat. Jadi gereja. Belum ada gereja di daerah sana. Orang dipinjemi kursi meja aja ketakutan. Takut pada dewanya, takut pada yang menunggu di sana. Kita datang pada Pak Lurah aja ditakut-takuti. Kamu hati-hati di sini. Itu jembatan yang besar yang kamu lalui itu, kalau malam jadi ular katanya. Waduh. Itu. Ya. Pergi kemanapun yang Tuhan mau, disitulah berkat yang maksimal. Saya tidak pernah membayangkan. Ya, hari ini terus terang, berkat pelayanan, berkat pekerjaan yang di JK ini sudah jauh lebih daripada yang pernah saya mimpikan. Ya. Sinode kita ini soal keuangan juga sudah jauh lebih banyak daripada yang pernah saya mimpikan. Saya kalau cerita khawatir aja.
banyak yang iri hati nanti. Saya belum tahu, ada betul-betul ini sungguh-sungguh minggu yang lalu gitu ada yang memasukkan ke sinode. Saya ketua sinode tahulah, untuk tanya pada bendara kan harus kasih tahu dia pada. Percaya atau tidak, ada yang memasukkan lebih daripada 1,8 M. Coba, sate berapa itu? Banyak. Itu kok enggak eman-eman ya? Kok enggak, ya itu Tuhan yang bekerja. Setia. Gereja-gereja kita itu banyak yang setia. Luar biasa. Kita berani punya STT, kita berani punya panti asuhan. Kita ngadopsi 2 suku sekarang ini. Suku Sumba dan suku Laut. Kita adopsi. Kita berdoa supaya tidak adanya ribuan jiwa masuk surga. Jangan ketinggalan. Ke Batam, kota internasional. Bintang 4, bintang 5 ada hotelnya. Begitu 1 jam naik speedboat, ketemu suku yang primitif. Yang tinggal di perahu-perahu kecil. Bertahun-tahun itu tinggalnya perahu kecil, namanya aja suku laut. Kalau dia tinggal di daratan, namanya harus berubah, suku darat nanti. Enggak mau dia, suku laut ini. Sekarang pemerintah baik didirikan itu rumah-rumah gubuk kecil itu di pantai. Polonya terbuka, luas, tidak ada yang tinggal mau di daratan. Tinggalnya di laut memang itu. Memang suku laut namanya. Primitif. Tiap hari kerjanya apa? Cari ikan. Mau jualan ke Batam aja enggak mampu. Hanya barter. Diganti sama tengkulak, sabun, beras, apa gitu aja. Ya, miskin. Dan buta huruf. Ya kita tolong. Kita ada 3-4 gereja sudah di situ. Mereka kalau anak-anak harus sekolah itu harus ke pulau yang agak besar. San baru ada sekolahan, harus naik kapal. Ya, tolong doakan dalam 2 bulan ini teman-teman kita di Amerika sedang menggalang dana supaya bisa beli perahu yang cukup besar untuk suku laut ini. Itu. Ya. Sama suku Sumba. Jadi Anda tolong kalau jalan-jalan jangan hanya sampai di Batam. Naik speedboat 1-2 jam lihat suku laut. Ya, di beberapa pulau kecil di daerah Riau sana. Itu kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita maksimal. Kalau saya bilang ya nanti Frederick Reform ditabiskan ya jadi cabangnya G2CC Golden Gate Community Church ya. Ya dan ya 10 Pak di kota Semarang ini. Itu. Saya bantuin 1 nanti. saya sedang mau beli rumah ini, beli rumah di depan stasiun Poncol ada rumah kakak saya dijual. Siapa tahu itu jadi cabang Anda 1 nanti kelak. Oh ya sih. Dan jiwa-jiwa. Dan saya tidak katakan, oh nanti kerjanya harus lebih keras. Enggak. Ya. Saya biasa kasih analogi, Pak Jim Suryadi, orang kaya itu kan punya bank-bank. Apa tipu bank ya? Itu. Kalau banknya Tuhan berkati 500 biji di Indonesia, dia kerja berapa jam? Ya paling banyak 7-8 jam tiap hari. Ya kan? Kalau Tuhan berkati banknya bukan hanya 500, melainkan 1000 bank. Apa dia kerja 16 jam? Enggak lah. Dia juga kerja 7-8 jam. Hanya metode, strategi diubah sedikit. Pendelegasian ada. Jadi Pak, kali teman-teman yang sudah kelihatan maju, pengetahuan Alkitab, rindu itu langsung dibukakan cabang aja. Supaya cepat. Dan itu namanya menanti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kita ini dikasih hak, bukan hanya menunggu, menanti, melainkan mempercepat kedatangan Tuhan. Gitu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Nanti saya kembalikan pada Pak Sony, kita langsung petabisan dia aja dulu. Ya.
Mari teman-teman yang main musik dan yang menyanyi maju ke depan. Kita boleh menyanyi satu lagu. Tadi saya mengusulkan Tak Terbatas, itu karangan menantu saya. Ya, mungkin waktu dia sedang sedih atau gimana gitu dia mengarang lagu itu. Tak terbatas caramu Tuhan, ku kagumi, gitu kan? Ya, ada ya? Oh ya, ku kagumi caramu mencintai aku. Dan nanti maju ke depan sini, Frederick, Irfan, ya. Gitu. Nanti dipinjemi mic ya. Ya. Mari kita nyanyikan satu lagu ini, kemudian kita akan doakan Anda. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap sisi hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap Mungkin Pak Sony bersama istri bisa bersama-sama saya di sini. Mari Pak. Apakah tengah-tengah kita ada pendeta atau pendeta muda? Yang sudah pendeta dan pendeta muda, kalau ada maju ke depan bersama saya. Kalau ada pendeta-pendeta muda tengah-tengah kita, boleh maju ke depan bersama saya. Bu Adi, ikut maju ke depan. Ada ya? Oke, tidak apa-apa. Kita langsung, Saudara Frederick, panggilannya Frederick atau Reform? Revo. Panggilannya Revo ya. Revo, nanti dijawab ya atau tidak gitu. Hanya dua macam aja. Jadi 3 pertanyaan sebelum kita doakan dan tabiskan Anda jadi pendeta muda. Yang pertama, yakinkah Anda bahwa Tuhanlah yang panggil Anda untuk melayani di ladangnya? Ya atau tidak? Ya, yakin.
Tepuk tangan untuk Rivo. Jadi bukan karena diancam papa, bukan karena dibujuk-bujui siapa. Yang lain bisa aja kasih saran, kasih nasihat, tapi hati yakin Tuhanlah yang panggil aku untuk melayani di ladangnya. Ya, luar biasa. Sebab kalau itu keyakinanmu, yakin juga bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkati. Ya, jangan usah khawatir. Itu, ya, tidak ada orang dipanggil Tuhan untuk menuai dan tidak diberi tuayan. Tidak ada. Ya, ada tuayan yang Tuhan anugerah. Tidak usah iri, kiri kanan, tidak usah. Melainkan yakin Tuhan kasih berkat sendiri. Gitu ya. Yang kedua, sediakah Anda berjanji bahwa hidupmu, pelayananmu hanya bersandarkan kepada firman Tuhan dan minta bimbingan Roh Kudus? Sedia? Ya, saya bersedia. Amin. Ya. Itu janji yang kedua, hidup pelayanan hanya bersandarkan firman Tuhan, minta arahan bimbingan daripada Roh Kudus. Itu. Buku-buku yang lain juga boleh. Gitu. Bukunya Pak Sony dibaca semua juga boleh. Itulah ya. Dan yang terakhir, Evo, kalau Anda jadi hamba Tuhan, Anda tidak sendirian. Kita ini tidak pernah dipanggil sendirian jadi tubuh Kristus yang sempurna. Tidak pernah. Tubuh Kristus yang sempurna itu bersama-sama dengan yang lain. Gereja-gereja lain juga, hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi kerjasama, menolong, membantu itu bukan optional, bukan pilihan, melainkan keharusan. Tangan tidak pernah boleh berkata, kamu kaki tersandung sendiri, mati-matilah. Tidak boleh. Dia harus menolong. Kesatuan daripada tubuh Kristus. Sedia? Ya, saya bersedia. Gitu. Oke lah, kita saling menolong ya. Baik dengan sedenominasi maupun yang di luar denominasi kita. Jadi seperti orang Samaria yang baik tahu ya Pak. Ya, sekalipun tidak kenal, dia membutuhkan pertolongan, kita juga tolong. Gitu. Kita akan nyanyikan Haleluya, Haleluya yang 12 kali itu. Sementara nanti kita akan doakan. Satu dua pengurus boleh ikut mendoakan ke depan ya, nanti Pak Sony berdoa. Anda berlutut boleh, mau tetap berdiri juga ada apa-apa, terserah pada Anda. Kembalikan aja mic-nya, kasihkan sama Bapak aja ya. Mari kita nyanyikan Haleluya 12 kali sampai kami selesai berdoa ya. Beberapa pengurus yang mau ikut maju ke depan, ikut mendoakan dekat-dekat juga boleh. Mungkin saya sebut nih, Pak Jemi, Pak Daniel Supriyadi, Pak Saudara Karis Dawaru, Yohanes. Boleh maju ke depan doa ya, kita doa. Mari dekat-dekat ya, mari Pak. Jadikan dia sebagai hamba-Mu yang setia akan panggilannya. Ada di depannya memimpin hidupnya. Karena kami tahu apa yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menjaga, memberkati, memelihara, dan membuat berhasil di ladang panggilan. Karena hari ini kami mendapat satu peneguhan. Bahwa ketika seseorang dipanggil untuk menuai, Tuhan sediakan tuayannya. Dan biarlah itu digenapi. Menjadi takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan sejak saat ini dia mendedikasikan hidupnya untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ini.
Teman-teman sekalian, jemaat, kedangkan tangan ke depan, tadakan dua tanganmu. Kiranya kedua tangan ini diurapi oleh Tuhan, hatimu diurapi oleh Tuhan, mulut, bibir, lidahmu juga diurapi oleh Tuhan. Kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di dalam hidupmu. Doa sekaligus untuk pasangan hidup juga yang sepadan, yang Tuhan sediakan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Berkati semua segi aspek daripada kehidupan anakmu Rivo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan tetap ditadahkan ke depan. Rivo, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sebagai hamba-hamba Tuhan tabiskan engkau menjadi pendeta muda, menjadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita silakan duduk saudara sekalian. Teman-teman jangan duduk dulu, kita mau foto sama-sama. Ya, silakan jemaat duduk dan kita akan foto sama-sama. Boleh. Oke. Mari menghadap jemaat. Teman-teman pengurus ikut foto. Ya. Pak Sony mewakili kita sekalian sekaligus orang tua sama Ibu. Mari ikut foto. Bapak dan Ibu Sony sebelah sini. Ya. Nanti diberikan gini supaya difoto. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Kita foto berempat, berlima dengan dia. Ya, Bapak sama Ibu sebelah situ. Ya. Itu. Foto lagi 2 kali. Ya. Selamat melayani Tuhan. Tadi yang mau didoakan. Bapak Ibu, sekaligus pada kesempatan ini kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Nanti Pak Adi juga yang akan mendoakan. Saya mohon maju ke depan Pak Jimmy, Pak Yohanes, Daniel, dan Haris. Daniel ini Pak Adi, Bu Adi adalah alumnus STT Sangkakala. Yang dulu suka ditegur-tegur oleh Bu Adi karena rambutnya panjang. Sekarang sudah baik di sini Bu. Dan dia selalu bercerita dan bersaksi tentang Bu Adi kepada kami. Ayo maju ke depan. Supaya doanya lebih mantap, mohon dengan hormat semua jemaat ikut berdiri ya. Ya, Rivo ikut datang sini. Bu Adi sama Bu Sony datang. Jadi menurut saya salah satu kuasa yang bisa besar, berkat yang besar itu sehati. Ya, asal sehati. Dalam kitab suci itu kan Tuhan itu dibahasakan seperti manusia. Tangannya bukan terlalu pendek untuk menolong kita, seperti Tuhan betul-betul punya tangan. Telinganya juga selalu mendengar kita, jadi dibahasakannya. Satu kali manusia itu sehati,
cuma sehati dalam hal yang salah. Membangun menara Babilonia, Babil itu. Lalu Tuhan turun kan, diceritakan Tuhan tuh sedikit concern, sedikit prihatin, ini nanti kalau sehati apapun yang dikerjakan mesti berhasil. Supaya tidak sehati gimana? Bahasanya aja dikacaukan. Jadi dikasih bahasa yang lain-lain sehingga tidak kumpul. Sebab mereka itu dulu kumpul membangun akan menara Babel itu supaya tidak kemana-mana gitu loh. Sehati gitu. Cuma bagaimana sehati? Bagaimana mungkin? Pendidikan beda, latar belakang beda, makanan juga beda kan. Nasi goreng istimewa, ini nasinya enggak mau goreng, enggak pakai telur dia, dia senangnya. Macam-macam enggak bisa. Dengarkan ya, kalau mau sehati, tempat yang paling sehati, utang banyak pun enggak ada, bentrokan enggak ada, tagih-tagihan, tahu tempat itu? Namanya kuburan. Ya, itu tempat yang paling sehati. Enggak ada pertengkaran, enggak ada macam-macam. Ya. Paulus berkata, aku sudah mati, sudah tersalib bersama Kristus, baru bisa sehati. Anda kalian hanya bisa sehati kalau mati. Hidupku bukan aku lagi, hanya Kristus, hanya Dia, baru bisa sehati. Amin. Ya. Bantuan yang paling penting, yang paling signifikan, yang paling besar, yang paling berarti bukan mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, melainkan menyerahkan diri sehingga Dia bekerja di dalam dan lewat kita. Ya, adakan dua tangan, semua teman-teman mendoakan. Dan nanti kalau sementara saya berdoa, ada penglihatan, ada suara Tuhan, sampaikan pada Pak Sony selesai kebaktian. Ya. Mari kita doakan bersama-sama. Namanya Pak? Jimmy, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai. Dalam keluarga, dalam pribadi, tapi juga dalam pelayanan. Sehati bersama-sama. Syekamata yang kaya itu. Yohanes, dalam nama Tuhan Yesus, tangan, bibir, mulut, kaki, hatinya diberkati oleh Tuhan. Jadikan hamba-Mu setia. Ya, belajar mengalah. Disuruh jalan 1 mil, jalani 2 mil. Diminta bajumu, berikan jubahmu, kata firman. Berkat Tuhan besar. Berdoa dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu. Semua pelayanan yang ditugaskan, extra mile, dalam nama Yesus. Ada sukacita, dikerjakan dengan sukarela. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, supaya Tuhan berkati nama Karisda. Kasih anugerah Tuhan, boleh terus datang Tuhan ya. Buati tumpangan tangan, Bu Sony, tumpangan tangan. Kami mintakan Bapa, Shika mata yang kayak itu, karunia kau rohani juga. Tuhan membutuhkan engkau berbuah lebat, manis bagi Tuhan dan sesama. Tapi juga Tuhan mau mengurapi engkau dengan karunia-karunia yang ada. Tuhan kami doa supaya karunia nubuat, karunia penglihatan, karunia apa aja yang Tuhan sediakan menjadi kenyataan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi semua tangan diarahkan ke depan. Kasih Bapa, urapan Roh Kudus, penyertaan Tuhan kuat di dalam kebersamaan melayani Tuhan di jemaat lokal yang ada ini. Bertumbuh, berkembang dengan ajaib dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan kita. Minta izin foto dulu Pak Adi, Bu Adi sebentar dengan mereka. Silakan Bapak Ibu duduk. Istri mendampingi ya, mana istri?
Aurel. Ibu Cepi yang ada di bawah bisa naik. Silakan dulu. Terima kasih Pak Adi, Bu Adi. Kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah G2CC berikutnya. Hari ini ada yang baru. Info gereja sepekan. Ibadah sore Minggu tanggal 18 Februari bersama Abu Nasoni Saluhu pukul 5 sore. Ibadah online Minggu tanggal 18 pukul 17 channel YouTube Sony Saluhu. Mungkin salah ini. Hari Rabu ya. Firman online hari Rabu tanggal 21 Februari 19.00 melalui Zoom dan YouTube bersama Sony Saluhu. Breakthrough Prayer Jumat tanggal 23 Februari 17.00. Ibadah sekolah Minggu tanggal 25 Februari pukul 7 di halaman gereja. Ibadah raya Minggu tanggal 25 2024. Ibadah pagi pukul 7. Ibadah sore pukul 5 sore. Pendaftaran dibuka untuk kelas katekisasi baptisan air. Bisa menghubungi kontak person sekretariat di nomor 087731552233. Dalam rangka menjelang Paskah, G2CC Church mengadakan donor darah yang diadakan tanggal 9 Maret 2024 pukul 9. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati, memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Ferdi. Ayo anak-anak kita berdoa dulu buat anak-anak kita. Ayo. Mundur satu langkah, gerak. Dah, 2 langkah. Jangan berat sebelah, nanti kapalnya berat sebelah. Ya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita yang akan dipersiapkan Tuhan sebagai generasi. Bapak berkati anak-anak kami Tuhan, berkati hidup mereka dalam kemampuan akademik mereka. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Bahkan sejak kecil Engkau siapkan mereka sebagai anak-anak panah di tangan-Mu, ya pahlawan Israel. Mereka akan menjadi terang, mereka cerdas, pintar, memiliki karakter yang baik. Dan jadikan mereka juga sebagai penuai-penuai untuk jiwa-jiwa. Pakai hidup mereka sebagai satu angkatan profetik untuk menyongsong dan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua. Demi nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Yang berulang tahun? Yang berulang tahun ada? Maju ke depan. Gak ada? Hah?
Alet mana Alet? Kemarin udah janji mau maju. Hah? Siapa? Ya nanti saya doakan sore saja kalau begitu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi atas nama jemaat, terima kasih Pak Adi, Bu Adi sudah mengunjungi kami. Bapak Ibu, melalui iman yang diimpartasikan Pak Adi lah gereja ini berdiri. Jadi ketika waktu itu tidak ada dana untuk membangun gereja, Pak Adi adalah hamba Tuhan yang pertama datang ke tempat ini. Bayangkan seorang ketua sinode yang begitu sibuk menyempatkan diri untuk sebuah perintisan yang masih belum ada apa-apanya. Di situ saya belajar banyak mengenai hati Bapa. Jadi beliau datang, masih ingat di sebelah kanan itu, dia berkata, "Hei, dengarkan saya. Tuhan tidak pernah mengirim orang untuk menuai kalau dia tidak sediakan tuaian. Bagi Tuhan, uang hanya sekedar angka. Kalau itu panggilanmu, maka semua akan digerakkan oleh Tuhan." Dan itu yang benar-benar terjadi, Pak Adi. Tuhan menggerakkan, Tuhan yang mengirim jiwa-jiwa. Dan kami juga sedang berdoa untuk tanah sebelah. Supaya bisa hati raja berada di tangan Tuhan. Ya, karena ada kerinduan untuk pengembangan sekolah minggu, membangun semacam museum Alkitab. Saya bawa banyak barang dari Israel untuk mendidik orang-orang untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi melalui alat-alat tersebut. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Setiap kali kedatangan Pak Adit selalu sesuatu terjadi. Jadi hati saya ini berdebar-debar. Ini sebentar lagi yang terjadi apa lagi ya Tuhan. Ya, oleh sebab itu anugerah yang besar untuk kita semua boleh menerima kedatangan Bapak dan Ibu Adi. Bapak Ibu jangan lupa yang ada di rumah, nanti sore ada ibadah gereja kita, ibadah sore hanya 1 jam. Jam 5 sampai jam 6 sore. Datang terima double blessing. Anda yang terbiasa untuk online datang untuk hadir dalam ibadah sore. Kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Bapak terima kasih. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami sudah diberkati dengan hadirat-Mu yang menyertai hamba-Mu. Pak Adi dan Ibu Adi. Ada banyak kesaksian hidup yang diimpartasikan kepada kami. Menguatkan iman kami. Maka kami semua jemaat di G2CC berdoa untuk Pak Adi, Ibu Adi. Kesehatan mereka Tuhan. Dan visi misi yang masih belum terwujud. Engkau kirim orang-orang dari barat, timur, utara, dan selatan. Untuk mewujudkan misi itu Tuhan. Terutama dalam mempersiapkan gereja Tuhan. Tubuh Kristus di dunia. Untuk kedatangan-Mu yang kedua. Pakai Tuhan. Kirim orang-orang yang membantu. Kami percaya semua sumber daya berasal dari surga dan Engkau gerakan. Untuk mewujudkan impian itu. Dan biarlah impian itu, visi itu, api itu dibagi pada seluruh anak-anak rohani beliau. Dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Agar sederap, satu langkah, sehati untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Berkati seisi rumah tangga Pak Adi. Anak, cucu, menantu, bawa seluruh keluarga ini menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biar firman-Mu mengenai ketaatan dan ketundukan pada otoritas. Benar-benar kami tidak hanya mengerti, tapi mengubah sikap dan perilaku dan tindakan kami dimanapun kami berada. Baik kami sebagai jemaat, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai bagian dari keluarga. Kami mau mempraktekkan itu bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang kami terima. Roti yang kami makan, roti yang kami simpan, roti yang kami bagi. Kami mengerti bahwa setiap roti itu berasal dari surga. Oleh sebab itu anugerah bagi kami. Kalau kami bisa mengembalikan sebagian dari roti itu melalui persembahan kami. Kami percaya berkat-Mu akan melimpah bagi setiap tangan-tangan yang menabur dan menanam benih. Tuhan terima kasih. Kerinduan hati kami untuk memperlebar gereja ini ke kiri Tuhan.
dan ke kanan. Kami percaya ini bukan hanya soal gedung, tapi soal kapasitas untuk jiwa-jiwa. Kau yang memanggil jiwa-jiwa itu, ketika namamu ditinggikan, maka engkau akan mengirim jiwa-jiwa. Tidak ada orang engkau kirim untuk menuai tanpa engkau sediakan penuai. Materaikan kalimat profetik itu di dalam hati kami, Tuhan. Kami akan bawa 1 jiwa, 2 jiwa, seberapapun banyak jiwa. Kami rindu untuk mulai mendoakan itu. Berikan kepada kami hati-Mu yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka Adonai fi yismareka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panaf eleka fehuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaf eleka fe yashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mustahil